Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran pada malam hari ini, tolong adik-adik yang belum buka kameranya buka ya, karena nanti bisa berpengaruh kepada absen. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-7 dalam pembelajaran, karena pada awal November kita sudah memasuki masa-masa UTS gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, pada saat UTS nanti ya, saya berharap, karena di kampus kita ini disiplin waktunya sangat luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal pada saat kita menghadapi UTS. 15 menit sebelum waktu UTS harus sudah mempersiapkan diri di depan laptop gitu ya. Karena kalau Anda terlambat 15 menit itu dianggap tidak hadir. Peraturannya semacam itu. Ya. Yang kedua, submit 10 menit sebelum berakhir harus sudah dipersiapkan. Jadi mungkin 5 menit sebelum berakhir masanya sudah harus submit ya. Jangan sampai kelewat waktu. Kalau memang dengan alasan jaringan kurang bagus ya, jaringan internet kurang bagus, Anda pilih jaringan yang kuat sinyalnya gitu ya. Bisa ke rumah teman atau saudara gitu ya. Jangan sampai ada yang terlambat dengan alasan jaringan gitu ya. Kita berupaya, karena kita sedang UTS, karena nilai UTS ini sangat berpengaruh kepada kelulusan Anda sekalian nanti pada setelah UAS. Karena nilai UTS ini adalah sebesar 30%. Jadi kalau nilai Anda tidak masuk, maka Anda kehilangan 30%. 30% misalnya, cuman kalau memang nanti UAS-nya bagus, UTS-nya tugas mandirinya bagus, cuma ada 70% dibagi 100 gitu ya, ibaratnya. Itu pun kalau betul semuanya. Kalau tidak betul semuanya, wah, bisa-bisa tidak lulus gitu ya. Aditya ada orangnya ini, kayaknya cuman gambar aja ya. Terus siapa lagi nih? Riko Firmansyah laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki ya. Oh, itu pakai cubluk ya, kirain saya jilbab. Terus adik-adik sekalian, terus yang kedua yang perlu Anda perhatikan ya, saya tidak memberikan kisi-kisi UTS karena kisi-kisi itu sudah ada di slide terakhir setiap pertemuan. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di slide terakhir yang Anda isi sebagai tugas mandiri itu merupakan kisi-kisinya. Jadi Anda yang sudah mengisi tugas dengan baik dan benar dan dapat nilai, berarti Anda sudah menguasai soal-soal UTS. Makanya harus dibaca-baca lagi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dibaca-baca ulang. Ya, mudah-mudahan dengan Anda sudah mengerjakan itu semuanya, Anda sudah bisa untuk menjawab soal-soal UTS nanti. Yang ketiga, soal UTS itu sengaja saya buat tidak terlampau banyak.
cuma 25 soal, semuanya pilihan ganda, gitu ya. Pilihan ganda, dan waktu kita UTS itu 1,5 jam, sama persis seperti kita kuliah sekarang, dari jam 20.30 sampai jam 21.50, tidak lewat dari waktu itu dan tidak berkurang. Oleh karenanya di situ adik-adik sekalian harus berupaya memaksimalkan jawaban supaya benar. 25 soal benar semuanya, itu lebih saya harapkan, gitu ya. Karena itu akan berpengaruh besar pada kelulusan nanti. Karena 25 soal dengan 1,5 jam itu kan waktunya luang. Ya, artinya Anda bisa, karena ini sifatnya open book, ya, open book, jadi Anda tuh bisa cari-cari materi itu, searching di Google dan lain sebagainya, gitu ya. Atau kita lihat juga slide yang sudah diberikan. Itu tidak jauh dari situ soalnya. Karena saya yang buat slide-nya, saya yang buat bukunya, saya yang buat soalnya, gitu. Artinya saya sudah sesuaikan dengan buku yang telah saya buat. Sebenarnya bukunya ada, cuma masih dalam bentuk revisi. Ya sudah jadi, gitu ya. Artinya masih ada yang perlu direvisi sedikit materinya, gitu. Oleh karenanya adik-adik sekalian, saya berharap dengan UTS ini nanti Anda benar-benar maksimal lah untuk memperoleh nilai di atas 80. Jadi soalnya sedikit ya, 25, 1,5 jam, open book, kurang bagaimana? Ya enaknya gitu. Semuanya itu diberikan untuk kemudahan mahasiswa. Karena penilaian saya, ya, penilaian saya kepada adik-adik mahasiswa ini, selain daripada UTS dan UAS, yang paling besar itu sebenarnya kepada tugas mandiri. Bagaimana ketaatan Anda di dalam mengerjakan, gitu ya, mengerjakan UTS, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setiap minggu selama 6 hari, gitu ya. Terus kepiawaian Anda menggunakan TIK, teknologi yang tadi, yang seperti yang disampaikan oleh teman kalian, itu Deva Andriansa, tolong dibuka kameranya. Ya, tadi contoh, iya silakan. Contoh teman Anda yang sudah berhasil presentasi. Jadi kalau Anda kan masih ada 2 pertemuan lagi tuh ya, pertemuan 8 dan 9, nanti bikin PPT, lalu dibuat video semacam itu, dan suaranya harus terdengar. Nanti akan saya share kalau yang memang berkaitan dengan judul yang bagus ya, PPT-nya bagus, terus juga makalahnya bagus, dan juga videonya bagus, itu akan saya share dijadikan contoh buat teman-teman yang lainnya, gitu ya. Dan nilainya bagus, itu besar, ya. Terus ada dari sekalian, ya. Nah, tugas mandiri ini menyangkut, sering saya sampaikan, menyangkut masalah kehadiran. Pada saat hadiran video dengan zoom semacam ini, menampakkan kamera atau tidak videonya, ya, kameranya itu. Terus attitude selama mengerjakan tugas, ya, saat bertanya. Karena di sini saya melihat di kelas apa itu, PK2, masih ada mahasiswa yang kalau ngirim link itu suka minta akses. Itu artinya linknya itu belum di-share, ya, share with me, gitu ya, share untuk dilihat bareng-bareng. Jadi bisa ke saya, bisa ke siapa saja, tapi yang penting di-share. Nanti itu akan mudah dibaca. Kan kadang-kadang suka minta akses. Saya itu begitu suka minta akses. Nah, ini memperlambat penilaian, gitu. Jangan takut, semua nilai yang Anda kerjakan itu akan dinilai. Walaupun sekarang belum dinilai semuanya, saya sedang mengejar mahasiswa yang PK karena kuliahnya cuma 8 pertemuan dengan UTS, ya. Jadi mereka dulu diperiksa semuanya, dan juga kebetulan kelas di UT juga sedang, saya megang 3 kelas di UT, jadi sedang dalam penilaian. Setiap
per hari dia pertemuannya gitu ya. Jadi adik-adik nanti insya Allah akan saya nilai setelah mahasiswa yang PK ini udah selesai gitu. Semuanya dinilai. Nah, ini menjadi begitu melihat nilai yang pernah saya share gitu ya. Nilainya saya share, ternyata mereka yang tidak mengerjakan akhirnya pada minta kesempatan. Nah, ini tidak berlaku. Ya, karena sistemnya kalau kita kuliah menggunakan Aidu online ini, walaupun dengan menggunakan online semacam ini, kita harus tepat waktu. Diberikan waktu itu satu materi, tema materi ya, itu 6 hari. Artinya waktunya sangat luang sekali agar tidak memberatkan mahasiswa. Tapi masih ada mahasiswa yang lupa. Alasannya lupa, ada yang alasannya tidak ada sinyal dan lain sebagainya, ada yang karena kesibukan lainnya gitu. Nah, itu artinya dia itu lalai dalam waktu. Apalagi misalnya kerjaan di minggu pertemuan ketiga, dia pas begitu melihat dinilai semuanya, Pak, saya pertemuan ketiga belum mengirimkan soal, menjawab soal yang telah diberikan tugas gitu ya. Terus pada saat ini sudah masuk pertemuan 7. Nah, itu sudah terlalu lalai gitu. Artinya tidak disiplin. Nah, karena kita tugasnya sebagai mahasiswa, adik-adik sekalian, walaupun kita kuliahnya online, tetap kedisiplinan itu harus dijaga. Ya, Anda itu sudah bukan anak-anak lagi, karena Anda sudah mahasiswa, harus bisa memanage waktu sendiri. Gitu ya. Kalau diberikan waktu 6 hari, harusnya 5 hari sudah selesai. Karena waktu yang 1 hari itu saya gunakan untuk saya gunakan untuk memeriksa, karena meriksanya itu kan agak lama karena kan banyak yang harus diperhatikan, tulisannya ya, jawabannya sudah benar apa belum, sudah komplit apa belum. Nah, itu mempengaruhi nilai semuanya. Jadi kalau misalnya tidak mengirimkan foto padahal di instruksinya sudah diberikan harus ada fotonya, nah itu dikurangi nilainya. Kalau diperintahkan untuk meresum, ternyata dia tidak meresum, hanya menjawab pertanyaan di slide terakhir, itu juga dikurangi nilainya. Terus begitu. Tapi kalau sempurna, maka nilainya 100. Apalagi menggunakan standar Aidu, itu udah bagus sekali. Nah, saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Itu artinya adik-adik itu secara etika sudah bagus, karena adik-adik sudah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Itu dapat nilai yang bagus. Makanya kalau ada nilai yang A, berarti itu bagus. Itu attitude-nya bagus, dalam karakter buildingnya terbangun, gitu ya. Terus adik-adik sekalian, nah, soal yang tadi saya sebutkan tadi itu tidak lepas daripada 7 pertemuan yang telah Anda kerjakan. Jadi kalau misalnya kebetulan ada yang pada saat itu tidak masuk, ya tidak mengerjakan, ya baca-bacalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kalau perlu diulang lagi, dijawab lagi gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide terakhir pertemuan 1, pertemuan sampai pertemuan 7 gitu ya. Silakan, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan, terkait dengan UTS atau dengan tugas-tugas yang diberikan, silakan. Ada? Riansa mana nih? Riansa, fotonya Maulana Muhadi apa nih? Ya. Ada yang ditanyakan? Yuda, ada yang Pak, nanya? mohon maaf Pak, tadi saya telat Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Apa yang hadir? Bertanya tentang UAS atau UTS. Jadi besok, pertemuan besok kita langsung UTS ya. Minggu ini nih hari apa? Selasa depan kita sudah UTS. Jadi persiapan itu. Dan jangan lupa pertanyaan tugas-tugas itu juga harus dijawab. Ya, ini sebentar saya cari dulu.
perhatikan ya. Nah, ini ada, saya share dulu. Nah, ini ada beberapa instruksi di pertemuan 7. Pertama, Anda diperintahkan untuk menonton video 1, 2, video 1 dan video 2 di pertemuan 7, kemudian disimpulkan. Nah, itu ya, sama seperti biasanya. Tolong disimpulkan, diresum terus ya. Dan foto Anda menonton video sisipkan di dalam sebagai bukti. Jadi buktinya itu ada 2. Bukti dalam bentuk tulisan yang di Google Docs itu ya, atau di Word. Ada juga yang dalam bentuk gambar, yaitu foto Anda atau foto slide yang atau video yang sedang Anda tonton, yang telah Anda tonton. Terus menjawab soal-soal yang terakhir pada slide ini. Sengaja ini sedikit ya, jadi buat kesempatan Anda mengerjakan makalah secara berkelompok atau menghafal atau mempelajari pertemuan 1 sampai 7 untuk menghadapi UTS gitu ya. Terus menjawab itu sesuai dengan standar IDU gitu ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, cuma masih ada aja mahasiswa yang masih kurang di dalam memberikan jawaban, yang karena terburu-buru akhirnya cuma mengerjakan, ya tidak sempurna lah. Nah, ini akan berpengaruh pada nilainya gitu. Saya harapkan kepada adik-adik sekalian ya yang ada di kelas ini, jangan sampai nilainya C, harusnya di atas C lah, B ya, paling kecil B, syukur-syukur si A gitu. Tapi kalau dilihat dari tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, jarang nih yang A, kecuali yang memang banyak yang nilainya yang 100 pada saat petujuan mengerjakan tugas mingguan. Terus ada sekalian, silakan, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Hidayah Fitri, mananya? Fitri, ada yang ditanyakan? Fitriani? Enggak, Pak. Oh, Cukup enggak. jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Enggak, kirain saya lagi ngelamun kali. Ayo, siapa? Ini si Tia Yuniar mana? Ini cahaya lampu, Pak. Ini, Pak. Iya, ada yang udah? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Iya. Maaf, di kelas ini karyawan semua nih. Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. oh semuanya ya? Enggak, semuanya Pak? Enggak semua. Berarti capek baru pulang kerja ya. Yaudah, jadi pada intinya itu ya, adik-adik sekalian, ini sebagai pemberitahuan ya, bahwa kita itu minggu depan sudah masuk kepada UTS ya. Jadi tolong dipelajari, dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa makalah sama PPT-nya ya. Setelah videonya itu waktunya tinggal 2 minggu lagi. Tapi yang lebih mendesak itu UTS, harus nilainya di atas ya 80 lah kalau bisa gitu, biar nilainya bagus, saya harapkan gitu ya, karena nanti akan berpengaruh kepada nilai. Ini ada sekalian nih, biar saya tahu ya, kalau mahasiswa itu kadang-kadang cuma pengen cepat lulus dan lain sebagainya, tidak memperhatikan IPK yang diberikan ya, yang didapatnya atau yang diraihnya. IPK itu akan membantu Anda nanti pada saat Anda sedang kerja gitu ya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya pada saat Anda masuk kerja atau PNS itu IPK-nya harus bagus gitu. Jadi IPK-nya itu harus, kalau pengen PNS di atas 3,0 sebenarnya minimal, tapi kalau untuk swasta 3 ke atas lah ya. Itu harusnya dipersiapkan tuh ya, Anda pengen PNS. Kalau Anda pengen di swasta ya jangan kurang dari 3,0, biar nanti melamarnya juga lebih mudah. Sudah ya, waktunya tinggal sedikit lagi nih, sudah dibatasi sama Zoom ya.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riansa hadir, Pak. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih.